Assalamualaikum pejuang diet. Apa kabar semua? Semoga baik ya. Langsung saja di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips khususnya dalam memilih makanan agar diet kita semakin konsisten dan dengan begitu hasilnya pun akan semakin bagus nantinya. Nah, dalam diet sendiri, khususnya untuk membuang lemak, kita harus dalam keadaan defisit kalori. Untuk mengetahui berapa defisit kalori kita, bisa tonton video saya yang lain. Tapi sayangnya seringkali kita tidak bisa menahan nafsu makan dan akhirnya makan berlebih, tapi itu bisa kita atasi salah satunya dengan memilih makanan yang bisa mengenyangkan tapi tetap defisit kalori. Karena pada dasarnya semua makanan dan minuman kecuali air putih itu mengandung kalori. Cuman ada yang kalorinya rendah dan ada yang kalorinya tinggi. Contoh di sini misalnya nasi dan roti. Mereka itu sama-sama karbohidrat ya, tapi keduanya memiliki kandungan nutrisi dan kalorinya itu sangat berbeda. Yang nasi itu beratnya 100 gram dan roti beratnya 40 gram. Tapi kelihatannya kan roti lebih besar ya dan nasi lebih sedikit karena roti kan mengembang, sedangkan nasi kan dia padat ya. Dan kandungan gulanya itu sangat jauh berbeda. Untuk nasi itu nggak sampai 1 gram, per 100 gram nasi itu nggak sampai 1 gram gula. Nah sedangkan roti itu sampai 3 gram lebih. Jadi kan sayang ya, boros di gula gitu. Dan lagi nggak baiknya roti itu karena kan dia olahan ya, jadi agak nggak sehat gitu. Dan untuk tepung-tepungan sendiri itu kan nggak baik untuk usus. Nah kalau usus kita nggak sehat maka penyerapan nutrisi juga nggak bisa maksimal gitu. Jadi sayang banget kalau kita makan makanan yang sehat tapi usus kita nggak bisa menyerap dengan sempurna, kan akhirnya mubazir ya. Nah kalau saya pribadi itu makan roti juga nggak kenyang gitu, malah biasanya itu ketagihan, ujung-ujungnya ya makannya lebih banyak. Nah sama-sama mengandung karbohidrat, tapi kalau makan nasi itu lebih kenyang gitu. Ya nggak tahu kenapa, mungkin itu setiap orang beda-beda ya. Nah, sama-sama mengandung karbo, tapi di sini ada labu yang kalorinya jauh lebih rendah daripada nasi. Dengan 700 lebih gram labu ya, itu kalorinya hanya 190-an gitu. Dengan jumlah labu segitu banyak dan kalorinya yang relatif lebih rendah ya, otomatis kan kita bisa lebih kenyang gitu. Dan ujung-ujungnya enggak nyari makanan lagi gitu. Bisa juga untuk cemilan loh. Kalau saya pribadi, tapi ya maksudnya daripada nyemil yang aneh-aneh gitu, mendingan kan kita makan makanan sehat kan. Yang penting kan ada yang dimakan aja gitu. Itu kalau saya. Nah lagi kadang-kadang kita kan ada masanya memang kalau bahasanya tuh craving ya, pengennya tuh makan gitu. Itu kalau saya biasanya kalau pas lagi datang bulan ya itu pengennya makan aja gitu, dan biasanya tuh mau ditahan-tahan juga nggak tahan. Akhirnya ya terpaksanya makan. Nah itu juga kita bisa siasatin kok, jangan khawatir. Nah biasanya saya akan akalin juga dengan makan makanan yang rendah kalori juga gitu. Seperti contohnya di sini kan ada apel ya, terus ada Oreo, terus ada lagi keripik ya, keripik kentang ya. Nah, di sini coba kita lihat ketiga makanan itu. Yang satu keripik itu dengan jumlah segitu sedikitnya itu jumlah kalorinya tuh udah hampir sama dengan apelnya ya. Ya memang sih beda, tapi kan di sini karena apelnya saya nggak belah ya, jadi pakai satu biji gitu. Tapi yang jelas keripik di situ itu kalorinya udah 100 lebih. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita misalnya cuma makan segitu, apakah cukup? Ya nggak bakalan. Otomatis ujung-ujungnya kita akan nambah dan nambah lagi, bisa-bisa tuh satu botol itu ya, itu habis sekali tuh padahal kalorinya udah berapa.
Nah, kalau misalnya kita milih Oreo ya, Oreo itu dalamnya cuma 3 biji ya, seuprit lah. Kalau saya yang makan itu nggak bakalan cukup. Sedangkan gulanya tuh sudah sangat tinggi, jadi otomatis nggak cukup juga. Dan biasanya makanan yang gurih dan makanan yang manis itu bisa bikin nagih. Ujung-ujungnya kita pengen lagi, pengen lagi. Nah, kalau saya mendingan kalau emang udah nggak tahan ya, pilih apel aja gitu. Memang kalorinya sangat tinggi ya, kalorinya agak tinggi, lumayan tinggi, tapi kan setidaknya kan ada nutrisi di dalamnya gitu, jadi kita bisa makan lebih lah ya, setidaknya kan dia lebih sehat dan jumlahnya pun kan lebih banyak gitu, jadi kita bisa makan lebih gitu. Nah, alternatif yang lainnya kalau misalnya memang nggak cukup nih ya, kepengen lagi dan ternyata gulanya tinggi gitu, atau misalnya kita nggak mau makan ketiga-tiganya nih karena takut gulanya lumayan tinggi ya, kita bisa cari alternatif lain seperti timun. Kan yang penting ada yang dimakan aja. Jadi kalau makanan timun itu enaknya ya udah kalorinya rendah, dia juga uh, sehat kan ya, dan juga emang sih katanya ada yang bilang timun itu gimana, tapi kan kita juga nggak konsumsi sebanyak apa kan, jadi ya kayaknya nggak apa-apa deh 1-2 biji gitu. Dan selain kalorinya rendah, gulanya juga rendah, dan otomatis dia lebih baik daripada keripik dan Oreo lah kalau menurut saya. Jadi kita masih bisa ngemil, masih bisa makan, masih bisa ngunyah, tapi kalorinya juga masih aman gitu. Ini yang saya lakukan. Nah, di sini kita bahas untuk yang karbo dulu ya. Mungkin untuk yang lainnya, misalnya kayak protein, kayak lemak gitu, kita bahas di video yang lain gitu, biar nggak kepanjangan ya. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah klik video ini, sudah menonton. Semoga bermanfaat ya, dan semoga video ini bisa sedikit membantu program diet kita lah umumnya ya, saya pribadi dan kalian yang sedang menjalankan diet atau sedang mau mulai diet. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya juga agar bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video yang baru. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye bye. Semangat ya, harus berhasil.